Halo teman-teman sekalian, kembali lagi dengan gue, Faisal Sablo. Ya, macam biasa, kali ini gue bakal merekomendasikan anime-anime yang keren untuk kalian semua tentunya. Dan rekomendasi kali ini adalah anime Harem Unrated, atau yang jarang diketahui, jarang dibahas. Ya, macam itulah intinya teman-teman. Dan mungkin ada beberapa anime-anime di sini yang mungkin udah pernah kalian tonton dan belum kalian tonton. Jadi, jangan lupa tonton anime-anime yang belum kalian tonton ya teman-teman. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Dan langsung aja ke list pertamanya, karena kalian mungkin udah bosan dengar gue ngebacot kayak gini. Ini dia Erjugo. Ya teman-teman, sesuai dengan judulnya, anime ini diperuntukkan untuk kalian yang sudah berumur 15 tahun ke atas. Jadi bagi teman-teman sekalian yang belum berumur 15 tahun ke atas atau masih di bawah itu, tolong jangan tonton anime ini. Ya, anime ini bercerita tentang Akutagawa Taketo, seorang siswa yang telah memasuki sekolah untuk para orang-orang jenius, kaya, dan terkenal. Taketo adalah seorang siswa yang jenius dalam bidang menulis novel. Dan itu adalah novel ero atau novel mesum ya teman-teman. Pastilah kalian tahu. Banyak persepsi tentang dirinya yang jelek. Tapi walaupun begitu, Taketo tetap semangat dan tidak menyerah untuk menjadi yang terbaik di kelasnya. Di masa sekolah ini, Taketo menghadapi berbagai masalah seperti cinta, rival, dan banyak wanita yang mendekatinya. Intinya teman-teman, tonton animenya karena kalian bakal ngelihat harem-harem Taketo yang mantap betul. No Gom, ya anime ini menceritakan tentang tokoh utama yang memiliki sebuah kutukan. Kutukannya itu di sini adalah sebuah pilihan mutlak yang bakal muncul di depan lo, kayak di dalam game gitu. Dan ya kalau tidak dipilih kepala lu bakal sakit. Dan ya pilihannya ini kadang-kadang suka kagak ngotak. Lu bakal tersandung batu dan jatuh ketiban kucing. Atau lu akan ketemu sama om-om yang suka ngegay gitu. Jadi ya pilihannya tuh kadang-kadang nggak ngotak, memang kampret kan. Dan tiba-tiba pun nanti si tokoh utama kita nih pada saat perjalanan pulang, dia akan dapat pilihan di mana dia akan kejatuhan cewek cantik atau cewek gendut. Aduh, kalau cewek gendut bakal gepeng tuh tulang patah-patah, bangke lah. Dan ya tentu aja si tokoh utama kita ini pasti akan memilih cewek cantik. Nih anime lumayan mirip dengan Date Life atau To Love True lah. Tiba-tiba datang cewek cantik entah datang dari mana. Waduh, senang banget dah. Kampret. Hentai Ojitu Waraware Neko. Meskipun di judulnya ada kata hentai, namun anime ini bukanlah anime hentai ya teman-teman. Jadi dengar itu baik-baik. Salah satu anime romance terbaik ini mengisahkan tentang Yokodera Yoto, seorang siswa SMP yang selalu memikirkan hal-hal mesum, namun tidak pernah mengakui bahwa dirinya adalah orang yang mesum. Suatu hari Yoto mendengar ada mitos bahwa ada patung kucing yang dapat mengabulkan apapun. Tanpa pikir panjang, si Yoto pun menemui patung itu dan berdoa kepadanya. Yoto memohon kepada patung kucing itu agar dapat mengekspresikan nafsu jasmaninya dimanapun dan kapanpun berada. Di saat bersamaan, si Yoto bertemu dengan gadis bernama Sukiko yang ingin menjadi lebih kalem. Intinya mereka berdoa dan permintaan mereka dikabulkan, namun permintaan mereka tersebut tidak sesuai harapan mereka. Intinya aja, tonton animenya bagi kalian yang belum nonton animenya intinya teman-teman. Karena anime ini bagus banget. Hayore Nyaruko-san. Ya, anime yang pernah diproduksi oleh studio Zebek ini bercerita tentang seorang murid SMA bernama Yasa Kamahiro yang hampir terbunuh oleh monster. Tiba-tiba datang seorang gadis dari langit dan menyelamatkannya. Rasanya kayak pernah mendengar kata-kata ini. Ada bayi jatuh dari langit, ada bayi jatuh dari langit. Ya, seperti itu nampaknya. Gadis itu bernama Nyarlathotep atau yang lebih kita kenal dengan kata Nyaruko. Nyaruko berasal dari organisasi Space Defense Agency. Nyaruko dikirim ke bumi untuk melindungi si Mahiro ini dari monster-monster yang ada di bumi. Dan dia juga suka pada pandangan pertama kepada si Mahiro. Intinya teman-teman, tonton anime ini karena anime ini termasuk anime terngakak dan terkocak di planet bumi kita tercinta. Rokujouma no Senryakusa. Ya, setelah dia memasuki masa SMA-nya, Satomi Kotaro memulai kehidupan mandirinya di sebuah apartemen dengan biaya hanya 5.000 yen per bulan. Biaya yang sangat murah bahkan untuk sebuah apartemen kecil dan sangat bobrok. Ada alasan kenapa apartemen itu bisa murah teman-teman. Ternyata apartemen tersebut dihantui oleh hantu yang sangat manis dan mengusir penyewa sebelumnya.
Selanjutnya, bukan hanya ada hantu yang mencoba mengusir si Kotaro ini dari rumah barunya, tapi gadis penyihir dan karakter wanita unik lainnya mengubah apartemen ini menjadi semacam medan perang untuk merebutkan apartemen tersebut. Intinya teman-teman tonton animenya karena anime ini bagus banget meskipun jarang dibahas. Ya gue pun bingung kenapa anime ini jarang banget dibahas teman-teman. Dan jangan lupa baca light novelnya karena anime ini diadaptasikan dari light novel dengan judul yang sama ya teman-teman. Walkure Romance. Pernahkah Anda mendengar kata jousting? Olahraga yang menunggang kuda sambil membawa tombak untuk menjatuhkan lawannya ini adalah olahraga yang cukup populer sekitar abad ke-16. Ya, cerita anime ini berpusat pada Takahiro Mizuno, seorang jouster yang sangat mahir ketika dia masih kecil. Tapi setelah dia pergi ke luar negeri untuk bersaing di sebuah turnamen, ia cedera di pertandingan final dan menyebabkan pensiun di usia jousting yang sangat muda. Sebagai siswa kelas 2 di Whitford Academy, dia mengetahui bahwa temannya Mio telah terdaftar untuk mengikuti turnamen di sekolahnya. Meskipun dia belum pernah menunggang kuda, Takahiro tidak memiliki pilihan lain sehingga dia memutuskan untuk menjadi Blair Gitter, asisten kenaik Mio, dan mengajari si Mio ini apa yang bisa dilakukan sebagai jouster. Yoshibo, ya, anime ini menceritakan seorang pria muda bernama Raul Caesar yang bermimpi untuk menjadi seorang pahlawan bersama kelompoknya yang berisikan para pahlawan yang sangat terampil. Dan mereka ini sedang dalam pelatihan pahlawan untuk menjadi pahlawan yang sangat sejati teman-teman. Tetapi karena kejatuhan kekaisaran iblis, program pahlawan tersebut ditunda sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Karena impian si Raul ini hancur berkeping-keping macam hati gua pada saat gua nembak cewek dan ditolak lagi. Mbak. Dia dipaksa untuk menemukan pekerjaan baru dan dia berakhir sebagai pegawai di sebuah toserba kecil yang disebut sebagai toko sihir Reon. Sejak saat itu, kehidupan si Raul ini menjadi sibuk dan membosankan macam kalian para wibu dan hentong lover tentunya ya kan. Tetapi suatu hari seseorang tiba di toko tersebut untuk melamar pekerjaan. Si Raul menyadari bahwa pegawai baru tersebut sangat misterius dan dia mengetahui bahwa anak tersebut adalah anak Raja Iblis yang kebetulan merupakan seorang gadis cantik dan sangat manis teman-teman. Pengen banget gua nikahin dah, kampret dah. Mashiro Iro Symphony. Cerita anime ini berawal dari kehidupan seorang cowok bernama Shingo Uryu yang keluar pada malam hari untuk menjemput adiknya yang akan tinggal sekaligus bersekolah dengannya di tahun ajaran baru. Namun setelah datang di tempat yang dijanjikan di sebuah taman, dia tidak menemukan adiknya. Ternyata adiknya ini lagi tersesat coy. Selama dalam pencarian, dia berjumpa dengan seorang gadis cantik imut dan nggak tahu lah mau ngomong apa, yang penting maknyos dah. Dan ya, tak lama berselang juga dia pun bertemu dengan adiknya. Ya, gue cuma bisa bilang ya teman-teman, ini anime bagus banget. Dan kalau kalian penasaran dengan main heroine yang bisa dibilang gadis misterius tadi yang gue sebutin, tonton nih anime. Karena nih anime mantap banget lah intinya. The best lah intinya, dramanya, haremnya, romansnya, schoolnya. Mantap dah. Ya, mungkin cuma itu aja yang bisa gue tampilkan di video kali ini. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Dan kalau bisa, share juga kepada teman-teman wibu kita yang ada di seluruh dunia. Kalau di Mars ada, kirim juga lah. Oke? See you, bye-bye.